Dan untuk mengetahui terkait jalur sepeda yang telah dibuat permanen ini, kita langsung bergabung dengan reporter Anggita Wulandewi dan juru kamera Irhamandri Aji dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Ya, Anggita, seperti apa sebenarnya penampakan dari jalur sepeda permanen ini? Ya Julita, akhirnya jalur sepeda permanen ini sudah mulai dikebut proses pengerjaannya, dan jalur sepeda permanen ini dinamakan Sabuk Nusantara dikarenakan jalur sepeda permanen ini bentuknya seperti saling berkaitan seperti rantai, dan juga menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini menyimbolkan hubungan gotong royong dan saling membantu antar manusia, dan juga menyimbolkan kota Jakarta sebagai kota yang terkolaborasi. Sementara itu untuk jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman Tamrin ini ditargetkan akan dibangun dengan panjang 11,2 km. Dan menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri, rencananya pengembangan jalur sepeda yang sudah dimulai sejak tahun 2019 dan ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2030 ini akan mencapai sepanjang 578,8 km, di mana hingga saat ini sendiri jalur sepeda yang sudah tersedia di DKI Jakarta adalah sepanjang 63 km. Sementara itu untuk pengerjaan jalur sepeda di kawasan Sudirman Tamrin yang targetnya mencapai 11,2 km ini direncanakan rampung pembangunannya pada Maret 2021. Dan berikut kita dengarkan tanggapan dari pesepeda yang sudah menjajal atau mencoba jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman Tamrin. Sebagai goeser sih ini bagus lah, tapi kan ini kan mau dijadiin permanen kan. Nah, kalau permanen sih bagus juga soalnya biar lebih aman aja gitu. Olahraga kadang-kadang sih seminggu 3 kali. Kalau kerja nggak pakai sepeda. Semoga jalurnya permanen jadi bagus, ditata sedemikian rupa biar aman goesernya. Ya, itu lebih baik saya dukung karena apa? Untuk keamanan goeser itu lebih aman, lebih safety gitu loh. Daripada jalur kemarin kan lepas itu cuma dikasih tanda aja, tapi nggak safety buat goeser yang lewat biasa gitu. Lebih selektif ya, maksudnya jalur-jalur tertentu jangan jalur utama aja. Jalur yang utama, jalur kedua ya. Ini jalur utama, bukan jalan protokol itu dikasih pembatas juga gitu. Diperluas. Ya. Jadi jangan di pusat aja gitu loh, Bu. Jadi mungkin dari daerah yang mau masuk ke kota, kayak Kebayoran, kayak Sigramangun itu dikasih jalur khusus, jangan di sini aja jadi gitu loh. Iya Julita, menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pembangunan jalur sepeda permanen di kawasan Sudirman Tamrin ini mempertimbangkan jumlah masyarakat yang menggunakan sepeda atau beraktivitas menggunakan sepeda sebagai moda transportasi pilihannya ini semakin meningkat, apalagi di masa weekend. Dan tidak hanya itu juga, menurut Dinas Perhubungan DKI Jakarta sendiri sudah semakin banyak masyarakat yang berkantor di wilayah Sudirman Tamrin yang menerapkan bike to work, sehingga dinilai untuk pembangunan jalur sepeda permanen ini sangat tepat dilakukan atau dibangun di kawasan Sudirman Tamrin terlebih dahulu untuk jalur permanennya. Sementara itu untuk pembangunan ini sendiri mencapai atau menganggarkan biaya sebesar 30 miliar rupiah. Namun menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, anggaran untuk pembangunan jalur sepeda permanen ini tidak berasal dari APBD DKI, melainkan dari kompensasi pihak ketiga. Julita. Iya, Anggita, berdasarkan pantauan Anda sejak tadi, apakah masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh transportasi lain yang masuk ke jalur sepeda? Ya Julita, untuk dari pantauan kami sendiri hari ini, sejak pagi tadi hingga saat ini, tidak ada kendaraan bermotor yang melintasi jalur sepeda di kawasan Sudirman Tamrin. Mungkin ini juga dikarenakan adanya petugas yang mengawasi pengguna jalan seperti pengendara sepeda bermotor dan juga pesepeda itu sendiri, di mana tadi ada koordinasi pengawasan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan juga petugas Satpol PP DKI Jakarta. Sementara itu untuk kendaraan roda 2 juga dilarang keras untuk melintas di jalur sepeda permanen ini, dan agar jalur sepeda permanen ini tidak diserobot oleh pengendara lain, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan kerjasama
tidak hanya dengan Satpol PP saja, namun juga dengan pihak kepolisian lalu lintas untuk mengedukasi dan menertibkan para pengendara agar berjalan di jalurnya masing-masing. Dan para sepeda sendiri juga diwajibkan untuk melintasi jalur sepeda permanen dan tidak boleh masuk ke jalur kendaraan bermotor, dan nantinya akan ada denda yang diterapkan atau sanksi yang diterapkan bagi para pesepeda yang masih melintas di jalur kendaraan bermotor di kawasan Sudirman Tamrin ini sendiri, mulai dari kurungan selama 14 hari dan juga denda sebesar Rp200.000. Dan untuk terkhusus pada hari Minggu ini sendiri, Julita, disediakan jalur tambahan yang dibentuk dengan traffic cone untuk jalur-jalur yang masih bersifat non-permanen di sepanjang kawasan Sudirman Tamrin untuk lebih memperluas mobilitas bagi para masyarakat DKI Jakarta yang ingin menghabiskan waktu akhir pekannya dengan bersepeda di kawasan Sudirman Tamrin. Demikian, Julita. Baik, Anggita, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Anggita Wulandewi dan juru kamera Irham Andri Aji dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.